wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, kita mulai ya. Hari ini saya selaku dosen pengajar mata kuliah dan saudara selaku mahasiswa akan melakukan perkuliahan. Nah, perkuliahan apakah itu? Hari ini kita akan melakukan perkuliahan yang mana nama mata kuliahnya ini Tribologi dan bahan bakar otomotif. Nah, sebelum kita lanjut tentang materi kuliah kita, saudara pasti sudah mengenal saya. Kalau saudara sudah menyaksikan video pendahuluan, pasti saudara tahu siapa saya. Atau barangkali saudara baru pernah melihat saya. Nah, sekarang tidak salah juga jika saya melakukan perkenalan ulang. Nama saya ini ya. Nah, ini nama saya dan ini nomor yang bisa saudara hubungi barangkali suatu hari ada perlu dengan saya kaitannya dengan perkuliahan atau yang lainnya. Nah, ini ya. Pada mata kuliah tribologi dan bahan bakar otomotif dan mata kuliah lainnya, jika saudara mencermati dengan baik video yang saya berikan kemarin, maka seseorang mahasiswa itu dianggap mengikuti perkuliahan itu tatkala melakukan dua aktivitas. Ini ya, baik mata kuliah ini ya, mata kuliah tribologi ataupun yang lainnya, semuanya sama. Jadi dianggap mengikuti perkuliahan itu tatkala mahasiswa mengerjakan atau mengumpulkan tugas atau kuis. Nah, mengerjakan tugas atau kuis. Nah, yang kedua adalah aktif dalam diskusi. Aktif ini artinya menyampaikan opini, memberikan komentar di dalam permasalahan yang diangkat di dalam diskusi. Forumnya sudah dibuat, tinggal ada sudah petunjuknya juga sudah di dalam e-learning. Silakan saudara tinggal klik saja, kemudian saudara berkomentar di situ menyampaikan opini. Nah, aktif diskusi. Ini ya. Nah, dua hal ini wajib dilakukan agar supaya saudara dianggap mengikuti perkuliahan. Ini saya akan kembali karena di dalam setiap pertemuan itu ada 4 kegiatan belajarnya. Yang pertama ada video. Nah, ini video. Yang kedua adalah materi. Nah, jadi setiap perkuliahan itu minimal ada 4. Ada video, ada materi, ada tugas atau kuis, dan ada forum diskusi. Nah, saudara akan dianggap mengikuti perkuliahan tatkala ini mengerjakan tugas atau kuis dan aktif di dalam diskusi. Ini ya, Pak, bagaimana kalau saya hanya mengerjakan tugas saja, tidak mengerjakan kuis atau sebaliknya? Nah, kalau saudara melakukan hal demikian, itu resiko ditanggung penumpang. Di akhir nanti saudara akan mendapatkan rekap nilai. Nah, ini ya, rekap nilai, nomor, nama, ini nilainya. Nah, jika dalam satu pertemuan itu ada 2 kegiatan, maka nanti ada 2 nilai. Ada nilai A, nilai B. Pertemuan kedua juga ada nilai A, nilai B. Nah, ini saya akan kembali. Tatkala saudara melakukannya hanya 1, maka nanti harus nilainya satunya 0. Nah, katakan namanya Andi misalkan. Nah, Andi mengerjakan hanya tugas. Oh, di sini ada tugasnya nilainya misalkan 80. Kemudian tidak aktif diskusi, berarti nilainya B-nya 0. Di pertemuan kedua hanya melakukan diskusi, artinya memberikan opini di dalam diskusi, tapi tidak mengerjakan tugas. Oh, berarti ini nanti nilai tugasnya 0 atau tidak ada. Kemudian diskusinya, komentarnya barangkali bagus dan sebagainya, ini dapat nilai 70. Nah, seperti itu. Jadi saudara
jika ingin 100%, dalam menempuh perkuliahan, maka saudara melakukan dua hal ini dalam setiap perkuliahan atau di setiap pertemuan. Kalau kita ada 16 pertemuan, yang mana ke-8 dan ke-16 UTS dan UAS, maka ada 14 perkuliahan, sehingga saudara akan mendapatkan tugas 14 kali dan diskusi 14 kali. Oke, ini hanya pengantar saja agar saudara ingat bahwasanya ini perlu saudara lakukan tatkala mengikuti perkuliahan saya dalam 1 semester ke depan. Oke, saudara tidak usah khawatir, saya berusaha penilaiannya seobjektif mungkin. Bahkan penilaian saya itu ada buktinya. Nih, seperti itu ya. Saudara tidak usah khawatir kalau misalkan saudara nilainya kosong sementara saudara sudah mengerjakan. Saudara boleh mulai di waktu-waktu yang sudah kami berikan nanti. Beda cerita kalau saudara belum mengerjakan tapi komplit minta nilai, itu beda cerita, itu tidak bisa ditolerir. Kalau sudah mengerjakan ada buktinya, saya yang salah teknis ketika memberi nilai, nah saudara boleh komplain. Jadi saya terbuka nanti untuk soal nilai. Baik, kita mulai ya. Nah, dalam mata kuliah tribologi dan bahan bakar otomotif, nanti setengah semester ini membahas tribologi, dan setengah semester berikutnya membahas bahan bakar otomotif. Nah, sekarang kita mengarah ke sini dulu. Apa yang dimaksud dengan tribologi? Ini ya. Nah, tribologi itu berasal dari bahasa Yunani dari kata tribos yang artinya gesekan. Nah, ditambahi nih artinya logi ya, mendapat tambahan logi. Ini artinya ilmu yang mempelajari tentang tribos. Nah, tribos itu apa dan sebagainya nanti kita bahas. Ini sama halnya ketika ada mata kuliah metodologi. Nah, metodologi artinya ilmu yang mempelajari tentang metode. Sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang sosial. Seperti itu. Nah, logi ini mendapatkan dari ilmu sesuatu tentang itu artinya. Jadi kalau tribologi sesuatu tentang tribos itu gesekan dan sebagainya. Nah, berarti ilmu yang mempelajari tentang gesekan. Bisa diterima ya. Nah, ini hanya pengantar saja dulu. Sekarang saya ingin cerita dulu. Apa ya sejarahnya? Bagaimana sejarahnya tribologi ini ada? Kalau saudara mungkin mengenal Bapak Diesel, siapa ini Bapak Diesel? Rudolf Diesel ya. Nah, ketika sudah mengenal Diesel itu di tokohnya bernama Bapak Diesel, maka tribologi ini juga punya bapaknya. Artinya ilmu yang pertama kali mengembangkan atau yang orang yang mengembangkan ilmu ini pertama kali. Nah, ini namanya Bapak Peter Jost. Nah, ini ya. Ini namanya Bapak Peter Jost. Nah, istilah tribologi mulai dikenal oleh masyarakat dunia itu sekitar tahun 1966, yang mana Bapak Peter Jost ini melakukan laporan. Beliau berasal dari Inggris, melakukan laporan di mana laporannya terkenal dengan istilah The Jost Report. The Jost Report. Nah, sebelum tahun ini 66 atau sebelum Bapak Peter Jost ini artinya melakukan laporan, mempublikasikannya, ini ilmu yang mempelajari gesekan diabaikan. Seperti itu. Padahal gesekan atau ilmu yang mempelajari tentang gesekan itu sudah lebih lama lagi sudah dilakukan. Hanya saja Bapak Peter Jost ini mengkaji lebih dalam.
Ya. Kalau kita menulis sejarah pertama kali ilmu tribologi ini diterapkan itu ketika Mesir kuno. Nah, ini kita cerita sedikit tentang sejarah ya, tentang Mesir kuno. Nah, pertama kali ini tentang Mesir kuno, di mana bangsa atau kaum Mesir kuno saat itu memindahkan patung Kolosus. Tahu ya patung Kolosus ya? Yang berdiri mengangkat, berdiri kemudian membawa obor, tapi bukan Liberty loh ya, Kolosus. Yang mana itu di bawah kakinya itu bisa dilewati kapal besar. Nanti coba disetting namanya Kolosus. Nah, ketika bangsa Mesir kuno memindahkan patung Kolosus, ini menggunakan ilmu tribologi. Nah, jadi katakan ini patung, saya tidak begitu. Nah, patung. Nah, atau ini sebuah benda, lebih mudahnya, ini dipindahkan dengan bantuan balok-balok kayu. Dengan bantuan balok-balok kayu, yang mana akan lebih memudahkan perpindahan balok kayu tersebut, melakukan perpindahan benda tersebut jika dibawanya diberi balok kayu. Ini zaman Mesir kuno dulu. Nah, ini pertama kali kalau kita mempelajari sejarah tribologi, pertama kali penerapan tribologi dilakukan itu oleh bangsa Mesir kuno. Oke, lanjut ya. Nah, ini sejarah dulu, sejarahnya tribologi pertama kali. Kemudian setelah itu pada abad ke-15, barulah Leonardo da Vinci mempelajari tentang gesekan, dilanjutkan oleh Bapak Newton, Bapak Coulomb dan sebagainya. Oke. Nah, ini sejarahnya. Kemudian secara singkat lagi tahun 66 Bapak Peter Jones. Sebenarnya bukan hanya ini, kalau saudara ahli sejarah atau tertarik dengan sejarah, ini sejarahnya panjang. Jadi ini ada lagi ini hanya saya singkat saja. Mesir kuno abad ke-15 kemudian Bapak Peter Jones pada tahun 1966. Seperti itu. Saudara sudah lahir atau belum ini? Mungkin ini bapak saudara baru lahir atau belum, bisa jadi. Nah, jadi sudah lumayan lama. Maka nanti buku-buku tentang tribologi, buku-buku lama, buku babon itu tahunnya tua-tua, ada tahun 93 dan sebagainya. Seperti yang buku saya berikan kepada saudara nanti itu bukunya termasuk buku babon atau buku babon, artinya bukunya sudah tua, sudah ilmu yang mendasar. Nah, ini sebuah patung apa tadi namanya, Kolosus. Patung Kolosus ini jika kita hitung koefisien geseknya ini ya, ini katakan ini beratnya 600.000 Newton. Nah, katakan beratnya seperti itu. Kita akan menghitung koefisien geseknya, yang mana rumusnya adalah, kelihatan dari tulisan saya ini kurang besar. Saya pindah saja di sini. Maaf ini ya. Nah, seperti ini. Nah, rumus dari koefisien gesek itu adalah jumlah orang. Ini jumlah orang dikali daya per orang. Jadi setiap orang yang bekerja untuk memindahkan patung Kolosus ini, anggap saja ini daya ya, daya per orang dibagi berat bendanya, berat benda. Nah, dalam sejarah ini yang memindahkan adalah 172 orang.
ini 172. Nah, dikali daya per orang dianggap saja 800 Newton. Dibagi 600.000 Newton. Maka koefisien geseknya adalah 0,229. Lupa awal-awal sudah perhitungan, ya apa ini pengantar saja, nanti ada lagi hitungannya. Nah, ini adalah pengantar dari mata kuliah tribologi yang mana sekaligus sudah saya masukkan tentang apa namanya, sejarah semula dan sebagainya. Nah, untuk pengantar ini saya anggap cukup sekian. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, pada materi hari ini saya akan membahas tentang rezim tribologi. Wah, ini kok bahasanya tinggi sekali ya, rezim. Apa istilahnya paling tepat ya? Jadi tribologi itu ada ya masanya, artinya ada apa ya? Ya rezim. Saya lebih dekat atau lebih tepatnya kalau saya mengatakan ini rezim tribologi. Wah, ini kok tinggi bahasanya, rezim tribologi. Nah, rezim tribologi ini dibagi atau ada 3 rezim. Nah, ada 3 rezim. Yang pertama adalah elasto. Ini memang bahasanya seperti itu. Atau ini yang bahasa mudahnya itu adalah HL, hidrodinamik lubrikan. Dinamik lubrikan. Nah, ini rezim tribologi. Oke, yang kedua itu adalah BL. Dan itu boundary lubrikan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ML. Wah, itu apa ML? Bukan ya, ML yang ini adalah mixed lubrikan. Seperti itu. Nah, dari ketiga ini nanti ada satu yang paling berpengaruh terhadap keausan dan sebagainya. Nah, nanti saudara bisa mempelajarinya lebih lanjut. Sekaligus ini nanti bisa saya jadikan sebagai tugas agar saudara lebih tertarik untuk belajar tentang tribologi. Nah, cukup demikian ya pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.